warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dengan Allah hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwah dan akhwat sekalian, warga besar JPM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu yang merupakan kewajiban kita setiap muslim dan muslimah. Dan kita berusaha untuk senantiasa istiqomah di dalam meniti jalan ilmu ini, jalan yang akan menghantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang akan memudahkan langkah kita, yang akan memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena betapa barokahnya ilmu, betapa barokahnya ilmu yang bisa menjadikan kehidupan seseorang itu lebih baik dari sebelumnya. Jemaah keluarga besar JPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah masuk bulan Sya'ban. Syahrun baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Yang ternyata bulan ini memiliki banyak sekali keutamaannya. Kita lihat bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW di dalam mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Ramadan semakin dekat, berarti persiapan kita harus semakin sungguh-sungguh, harus semakin lebih maksimal. Terutama persiapan berkaitan dengan niat-niat baik kita. Bagaimana kita berniat, bertekad untuk menjadikan bulan Ramadan nanti bulan yang bermakna, bulan yang membekas dalam hidup kita, bulan yang akan menjadikan hidup kita itu lebih berarti dan lebih bermakna. Bagaimana Ramadan itu menjadi momentum madrasah yang akan mentarbiyah, mendidik seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi apa susahnya untuk senantiasa berniat baik? Nanti Ramadan target menghatamkan Al-Quran, Ramadan target memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Nanti Ramadan istiqomah di dalam menjaga puasa agar puasa itu tidak rusak, menjaga puasa bersungguh-sungguh, menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Intinya persiapan niat itu ya sejak dini, sejak dari sekarang. Bagaimana kita itu berniat ingin menjadikan Ramadan nanti lebih baik dari sebelumnya. Demikian pula persiapan doa. Yang jadi pertanyaan, yang jadi renungan, sudahkah kita memperbanyak doa? Apakah ada di antara kita itu yang memastikan dirinya bahwasanya nanti akan bisa memasuki bulan Ramadan? Namanya umur tidak ada yang tahu. Sehingga apa? Sehingga harapannya bagaimana kita memperbanyak doa agar Allah memanjangkan umur kita. Kita berdoa agar Allah memberikan sehat walafiat, memberikan kemudahan dalam hal apapun, termasuk dalam pekerjaan kita. Jangan lupa untuk memperbanyak agar dimudahkan urusan-urusan kita. Doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun, tidak ada tidak ada kemudahan, melainkan apa yang Engkau jadikan mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan jika engkau berkehendak, engkau akan menjadikan sesuatu yang susah itu menjadi apa? Mudah. Jadi sering berdoa, Allahumma yassir umuri. Ya Allah, permudahlah urusan-urusanku. Seperti doanya Nabi Musa. Bagaimana doanya Nabi Musa? Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan bagaimana doanya Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri. Terus bagaimana? Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampun ngertos nggih atosipun? Apa nih? Artinya sudah tahu nggih? Belum? Itu ya, terus artinya adalah Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, ishrah li sadri, lapangkanlah dadaku, lapangkanlah hatiku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan yang ada dalam lisanku. Maksudnya Nabi Musa minta agar dilancarkan, agar tidak terbata-bata ketika mendakwahi Fir'aun. Yafqahu qawli, agar mereka Fir'aun dan bala tentaranya itu bisa memahami ucapan Nabi Musa alaihissalam. Yafqahu qawli. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Sya'ban, kenapa itu dinamakan bulan Sya'ban? Ini suara apa ini? Sinyal. Sinyal mic-nya. Oke. Jadi bulan Sya'ban itu adalah dinamakan bulan Sya'ban karena pada bulan tersebut orang-orang Arab berpencar mencari air atau berpencar di gua-gua setelah bulan Rajab.
sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa sumiya Sya'banu litasya'ubihim fi talabil miyah au fil gharat. Dinamakan bulan Sya'ban itu karena mereka berpencar-pencar mencari air. Au fil gharat, atau di dalam gua-gua. Berpencar di dalam gua-gua mencari air. Ba'da ayakhruja syahru Rajabil Haram. Selepas apa? Bulan Rajab Al-Haram. Jadi Rajab itu dinamakan bulan haram juga. Karena bulan haram ada 4. Apa saja? Muharram. Terus yang berurutan ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah bulan apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kan berurutan. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Ada Arba'atul Hurum. Jadi ada 4 bulan haram. Ini secara bahasa, secara penamaan bahasa, dinamakan Sya'ban. Karena yatasya'abu. Ada juga yang menjelaskan li'annahu yatasya'abu fihi khairan katsiran lis-sha'im fihi hatta yadkhulal jannah. Karena dinamakan bulan Sya'ban, di dalamnya banyak cabang kebaikan yang sangat banyak, ya, yang itu bisa menghantarkan ke surga. Yang intinya jamaah rahimakumullah, bagaimana kita di bulan Sya'ban ini dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Rasulullah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Demikian pula membaca Al-Quran. Itu bisa dimulai diperbanyak di awal bulan Sya'ban. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, seseorang akan menambah lebih banyak lagi bacaan Al-Qur'annya. Salamah bin Kuhail rahimahullah mengatakan, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dahulu dikatakan bahwasannya bulan Sya'ban itu adalah bulannya para qurra, para pembaca Al-Qur'an. Itu diriwayatkan oleh Salamah bin Kuhail. Kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dahulu dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulannya para qurra, para pembaca Al-Qur'an. Demikian pula seorang alim ulama yang bernama Amr bin Qais rahimahullah. Apabila beliau memasuki bulan Sya'ban, maka beliau menutup tokonya dan fokus untuk membaca Al-Quran. Ya, kalau kita nggak sampai itu, masa menutup bulan Sya'ban, tutup apa? Tutup toko, nggak sampai gitu kan? Tapi ini menunjukkan keseriusan para ulama. Ini di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Para ulama salaf juga di bulan Sya'ban itu mengerjakan amal-amal soleh, yang intinya seluruh amalan soleh
itu kan disunahkan dikerjakan di setiap saat, di setiap waktu, diperbanyak. Namun dalam rangka untuk menghadapi, menyambut bulan Ramadan, para ulama terdahulu membiasakan amal-amal soleh sejak datangnya bulan Sya'ban. Sehingga mereka sudah terlatih untuk menambahkan amalan-amalan mereka ketika di bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah pernah mengatakan, Syahrul Rajabin syahruz zara'. Bulan Rajab itu bisa dinamakan bulan menanam. Terus ibaratipun apa? Rejab ini kita sami nggih nembe nanam. Wa syahru Sya'ban syahru suqi zar'. Dan bulan Sya'ban itu bisa dikatakan bulan mengairi tanaman, menyirami tanaman. Yang namanya sudah menanam, dirawat, disirami. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen tanaman. Sampai ada yang gitu nih para ulama, Rajab wayahe nandur, Sya'ban wayahe ngunoni, Ramadan wayahe panen. Terus bakdo napa? Bakdo yang penting fitah ngono nih. Menikmati. Masya Allah. Bakdo kolesterol naik lagi. Apalagi asam urat naik, ada yang asam urat, darah tinggi. Karena nggak terkontrol di bulan Syawal. Ada juga yang menamakan perumpamaan 3 bulan ini. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Masalu syahri Rajabin karih. Perumpamaan bulan Rajab itu seperti angin. Tapi bukan angin Santa Ana loh ya. Angin yang mengandung apa? Api. Wa masalu Sya'ban masalul ghaib. Sedangkan bulan Sya'ban itu seperti awan yang membawa hujan. Istilahnya apa, Pak? Istilahnya adalah rezeki angin. Nek ruah Sya'ban iku napa? Awan. Wa masalu Ramadan masalul matar. Dan perumpamaan bulan Ramadan itu seperti nek pun nenten angin kalih awan, berarti napa? Hujan. Hujan. Berarti wayahe rendeng. Kan itu ya. Wa man lam yazra' wa yaghris fir Rajabin. Barang siapa tidak menanam di bulan Rajab. Wa lam yasqi fi Sya'ban. Dan tidak mengairi di bulan Sya'ban. Fa kaifa yuridu ayaghsida fi Ramadan. Maka bagaimana mungkin dia akan bisa memanen hasilnya di bulan Ramadan. Rejab wingi mboten purun nanam. Terus napa? Sya'ban ra gelem ngunoni. Di Ramadan apa yang bisa dipanen? Enggak ada.
nggak ada yang bisa dipanen. Itu ya. Jadi menunjukkan apa? Memperbanyak amal-amal soleh di bulan Sya'ban. Yang keempat, menjauhi perbuatan syirik. Menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan. Ini penting. Menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni orang-orang yang tidak berbuat syirik. Allah akan mengampuni orang-orang yang tidak berbuat syirik dan orang-orang yang tidak memiliki permusuhan dengan saudara semuslim, saudara seiman, seislam. Ini penting sangat. Bapak Ibu penting sangat ini. Terus pundi tiyang punika boten berbuat syirik, semanten mugi boten gadai permusuhan antar sesama. Ibaratipun nek di kanca 1000 niku saya kira, Pak. Aku bolaku 1000 itu saya kira. Tapi nek duwe musuh siji wae lah, duwe masalah kali tiyang niku dados pikiran, merusak kebahagiaan, mengurangi kebahagiaan. Sire neng Tawangmangu. Rencanane ajeng napa? Healing utawi refreshing. Jereng kloso, ajeng menikmati pemandangan, ternyata sampingnya ada napa, Pak? Ada orang yang dia punya masalah dengan orang tersebut. Ada orang yang ia benci kepadanya, yang ia musuhi. Enggak jadi napa, Pak? Enggak jadi menikmati refreshingnya. Enggak jadi menikmati. Kenapa, Pak? Anyel. Sandi enek musuhi ngoten nggih. Ada yang dia enggak suka, ada yang ia dendami. Nek saged niku pun mboten sah duwe masalah kali tiyang, maksudnya mboten sah padu rasa musuhan. Itu akan bisa mengurangi kebahagiaan. Ibaratipun aja ndokok ri eneng nggon ati. Jangan menaruh duri di dalam hati. Sewaktu-waktu ingat, sewaktu-waktu bisa tertusuk. Nek tertusuk ke loro. Sakit. Sakitnya tuh di sini. Nah, ini penting sangat. Ampun sang gadai masalah permusuhan, kebencian terhadap sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrik aw musyahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat di malam pertengahan bulan Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluknya. Keutamaan apa, Pak? Itu malam nisfu Sya'ban. Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan musyahin. Musyahin itu apa? Musyahin itu orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Nih, maka jangan sampai ada permusuhan.
Allah akan mengampuni kecuali orang yang musyrik dan musyahin yang punya permusuhan dengan saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga secara khusus menceritakan tentang orang yang memiliki permusuhan dengan saudara seagama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, tuftahu abwabul jannati yaumal isnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga itu akan dibuka setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Napa Pak Bu? Lawang swarga ini dibuka tiap dinten lawang Senin lan Kamis. Masya Allah. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka Allah akan mengampuni seluruh hamba, mengampuni dosa-dosanya, kecuali orang yang berbuat syirik kepadanya. Allah akan mengampuni seluruh hamba kecuali orang yang berbuat syirik. Allah mengampuni setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang memiliki permusuhan antara dia dengan saudaranya. Jadi kan tadi apa? Semua hambanya akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang berbuat syirik dan kecuali orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Syahna mulai nek di sana ora usah nunggu bakdo, nunggu lebaran Syawal nih. Dan juga nggak usah nunggu Ramadan. Kan ada nggak yang Ramadan itu SMS maaf-maafan? Ada, memasuki Ramadan. Atau mungkin mau lebaran saja. Sebagian kan ada yang minta maaf-maafan ketika masuk Ramadan. Ya, seharusnya apa? Tidak perlu menunggu Ramadan atau Syawal. Apalagi kalau jaluk ngapura ya, mohon maaf lahir dan batin. Apalagi kalau itu hanya sekedar basa-basi, sekedar adat kebiasaan saja, formalitas. Minta maaf itu segera. Rasa nunggu nawa bakdo lebaran. Ya nek di umur tekan bakdo. Namanya umur gak ada yang tahu. Fayuqal andiru hadaini hatta yastaliha. Maka dikatakan tangguhkanlah kedua orang ini. Jadi untuk kedua orang ini tidak diampuni dulu, tapi ditangguhkan sampai keduanya itu mau berdamai. Wis damai rasa musuhan iki entuke apa to? Musuhan niku entuke nggih. Abu kalau kalah jadi apa? Arang. Gak ada yang untung. Musuhan itu gak ada yang untung. Maka ditangguhkan ampunannya sampai keduanya itu mau berdamai. Tapi kita kan biasanya apa? Ada nggak? Biasanya kan orang itu seringnya apa Pak Bu? Damainya sama Pak Polisi saja. Ya, ketemu Pak Polisi yang jalan, ranggo helm, ranggo SIM, ranggo STNK, damai Pak, damai gitu ya. Damai. Damai. Andiru
hadaini hatta yastaliha andiru hadaini hatta yastaliha. Ini Rasulullah sampai mengucapkan 3 kali. Tangguhkanlah 2 orang ini sampai keduanya mau berdamai. Tangguhkanlah keduanya sampai mau berdamai. Tangguhkanlah keduanya sampai mau berdamai. Jadi jangan sampai punya permusuhan sesama muslim. Nek di masalah wong nek tiang Islam niku nek neng-nengan ora oleh luwih ka sedina sewengi. Tidak boleh apa? Napa? 3 hari 3 malam. Kalau sehari semalam itu suami istri. Ayo. Kalau baru neng-nengan antara suami istri tidak boleh lebih dari apa? Sehari semalam. Pernah nggak Pak? Jenengan pernah neng-nengan kali bojo lebih dari sehari semalam? Atau mungkin wah belum nikah Ustaz, jadi nggak ada yang dineng gitu ya, belum nikah. Tapi kalau belum nikah mungkin yang lebih parah lagi yang dinengke malah wong tuane. Napa enten Pak Bu? Zaman saat ini napa enten anak muda ini kan nengke wong tua. Ada ya? Atau banyak? Wong tua dinengke, dilesoni. Kemarin ada berita viral. Ada bocah sekolah. Wong wedok kan? Ya kan? Apa? Iya. Yang tidak diberikan apa? Skincare akhirnya anak belah wong tuane mau menusuk. Iya kan? Nah, ya Allah, kok ya no? Ora kok skincare langsung apa? Aja ditusuk wong tuane. Jadi kira-kira yang salah siapa ini? Yang salah anaknya atau salah temannya atau pergaulannya atau ibunya? Ya banyak faktor nih. Banyak faktor kenapa kok anak bisa jadi seperti itu. Itu nih. Bisa jadi ya karena faktor pergaulan teman-temannya. Bisa jadi juga faktor didikan orang tua. Kadang nyuwun sewu nggih, anak itu kadang itu ada yang durhaka. Tapi ternyata durhaka itu ya salahnya orang tua sendiri. Orang tua yang lebih dulu durhaka kepada anak. Durhaka kenapa durhaka kepada anak? Karena nggak mau mendidik. Nggak mau mendidik dengan baik. Makanya kan orang tua kalau ada anak sing balelo ora kena kandhani yang introspeksi juga orang tua. Apa ada salah? Ada yang salah dalam metode tarbiyahnya, dalam metode pendidikannya. Apakah ada yang salah? Gitu ya. Kemudian yang kelima adalah apa hukum menghidupkan malam pertengahan bulan Sya'ban? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Apa hukumnya? Pada hadis yang telah kita sebutkan tadi, disebutkan keutamaan malam pertengahan bulan Sya'ban. Tadi apa hadisipun? Sesungguhnya Allah akan melihat di pertengahan bulan Sya'ban, kemudian akan mengampuni seluruh manusia kecuali orang musyrik dan orang yang punya permusuhan. Itu nih. Itu hadisnya riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Memang ada keutamaannya. Tapi apakah disunahkan memperbanyak amal di pertengahan bulan Sya'ban?
apakah disunahkan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah? Ketika ini pun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, "Wassalatur raghaib bid'atun muhdatsah." Nah, ini dan sholat raghaib itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Sudah pernah belum Pak tuh sholat raghaib? Belum ya? Nah, kan itu biasanya sholat yang dikerjakan di malam pertengahan bulan Sya'ban. Ternyata bid'atun muhdatsah. Lam yusallihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ahadun minas salaf. Yang namanya sholat raghaib itu bid'ah yang diada-adakan, yang tidak pernah, Nabi itu tidak pernah sholat raghaib, dan tidak ada seorang pun dari salaf yang pernah melakukannya. Sangka mendi entuke napa ajaran sholat raghaib. Wa amma lailatul nisfi min Sya'ban fa fiha fadlun. Adapun malam pertengahan di bulan Sya'ban, maka di dalamnya terdapat keutamaan. Wa kana fis salafi man yusalli fiha. Dan dahulu di antara para ulama salaf ada yang sholat malam di malam tersebut. Lakinnal istima' fiha li'iyaya fil masjid bid'atun wa kadhika sholatul alfiyah. Tapi di sini ya, jadi malam pertengahan baca itu terdapat keutamaan dan di antara para ulama salaf terdahulu ada yang menghidupkan sholat di malam tersebut. Akan tetapi kalau berkumpul-kumpul di malam tersebut untuk menghidupkan masjid-masjid itu yang bid'ah. Dan juga kata beliau tidak ada sholat alfiyah. Nah, ternyata ada istilahnya sholat alfiyah. Sholat 1000 rakaat. Ada tuntunannya. Tidak ada amalan khusus. Ini. Jadi tidak ada satupun dalil yang sahih yang menyebutkan para ulama salaf niku sholat raghaib atau sholat apa? Alfiyah. Sholat 1000 rakaat. Kalau sholat raghaib berapa? 12 rakaat kata mereka. Tapi ini tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya, nggak usah ngumpul-kumpul di masjid atau rame-rame. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang sholat raghaib yang dikerjakan di Jumat pertama bulan Rajab dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Kata beliau, wahatani sholatani bid'atani matmutani munkaratani qabihani. Jadi kedua sholat ini raghaib itu adalah bid'ah yang tercela, yang mungkar, yang buruk. Jangan kamu tertipu dengan perbuatan kedua sholat itu di kitab. La tabtara bi dzikrihi ma fi kitabutul qulbi wal ihya. Kata Imam Nawawi apa? Jangan kamu tertipu dengan penyebutan kedua sholat itu. Ini jangan tertipu dengan penyebutan kedua sholat itu. Kenapa? Karena meskipun apa? Jangan tertipu dengan sholat tersebut, meskipun itu terdapat dalam kitab Qutul Qulub dan Ihya. Meskipun itu dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Ada kitab yang fenomenal ya,
Ihya Ulumuddin. Pernah baca? Ihya Ulumuddin? Pernah ya? Insya Allah. Kenapa tidak diturunkan? Karena Syekh Al-Albani menjelaskan sanadnya maudhu. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa sih hukum berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban? Terutama sing biasanipun boten siang, terus setelah pertengahan bulan Sya'ban puasa. Boleh nggak? Nah, ini penting. Boleh tidak? Para ulama niku jelaskan. Jelaskan apa? Mengkhususkan puasa di siang pertengahan bulan Sya'ban ini tidak dianjurkan untuk mengerjakannya. Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailah wa sumu naharaha. Memang ada yang berbunyi seperti ini, apabila malam pertengahan bulan Sya'ban tahajud. Sedangkan hidupkanlah malamnya dengan ibadah dan siang harinya dengan puasa. Hadise palsu, maudhu. Hadisnya palsu atau maudhu, tidak bisa dijadikan dalil. Akan tetapi jika kita ingin berpuasa karena keumuman hadis tentang puasa ini, terutama puasa Ayyamul Bid, puasa tanggal pinten 13, 14, 15 ini setiap bulan Hijriah, nggak apa-apa kalau itu kita lihat puasa Ayyamul Bid, poso mutih jaringe. Ketika malam purnama kan seolah-olah bulannya putih. Ya. Sehingga para ikhwah dan akhwat sekalian, jamaah rahimakumullah, mumpung kita ini masih di bulan Sya'ban, kita perkuat keimanan kita untuk mempersiapkan diri menyambut tamu yang mulia, tamu yang istimewa. Terutama apa? Terutama berkaitan kalian apa? Kalian hal-hal ingkang menika dados anjuran atau yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa kita kuatkan keimanan kita, sebagaimana dalam hal apa? Sebagaimana dalam hal iman dan keyakinan. Sebagaimana kitab yang kita bahas, kitab Ushul Shalah itu kan berkaitan dengan iman. Yang kita sudah sampai pada al-martabatus tsaniyah. Tingkatan yang kedua itu adalah martabatul iman, tingkatan keimanan. Yang iman itu apa? Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 lebih cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi itu adalah apa? Ucapan la ilaha illallah. Ini, kuatkan la ilaha illallah kita, agar nanti ketika dipanggil Allah, semoga bisa dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan tingkatan yang paling rendah, tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq. Itu apa? Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ini luar biasa.
ada seseorang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan ini bisa kita ambil petik faedah pun apa? Segala sesuatu yang mengganggu kaum muslimin, kita berusaha keras untuk menghilangkannya. Gitu nih. Pokoknya semua yang mengganggu jalan, ada jalan yang kerikil atau jeglongan atau yang lainnya, maka kita apa? Kita singkirkan. Sehingga kan kalau sholat berjamaah niku yang makan bawang sampai bau gitu nih. Kalau zaman kita apa? Makan apa? Pete atau jengkol. Ya. Kalau sampai apa? Tidak sikat gigi contohnya itu bau, maka ya jangan ke masjid. Mesake kanca ning sandi sholat berjamaah iki. Ternyata baunya menyengat. Nyetel kajian, nyetel apa saja, jangan seru-seru, jangan keras-keras, berbagi tonggo. Nah, segala hal yang mengganggu saudara kita maka kita jauhkan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah apa? Termasuk bagian dari iman. Nah, maka dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan apa? Bahwasanya iman itu adalah perkataan, karena kan ucapan la ilaha illallah. Terus iman itu apa? Iman itu adalah ada kaitannya dengan amalan hati, keyakinan yang ada di dalam hati, termasuk malu. Malu itu kan juga amalan hati. Sedangkan imatatul adha itu adalah menyingkirkan gangguan, itu amalan anggota badan. Sehingga iman tiap perkataan, perbuatan, dan keyakinan di dalam hati. Komplit nih, perkataan, perbuatan, dan amalan hati atau keyakinan yang ada di dalam hati. Demikian mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan kajian pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Monggo, barangkali ada yang ditanyakan, kita persilakan. Cukup ya? Monggo. Kalau kita baru saja ada perayaan hari raya umat non-muslim. Kalau kita beri makanannya itu bagaimana? Misalnya kan ada apa namanya? Kue keranjang. Itu kita bagaimana? Beri makannya atau? Iya. Pertanyaan bagus berkaitan dalam hukum menerima makanan dalam perayaan agama lain. Bagaimana tinjauan dalam hukum fikihnya? Kalau secara hukum asal, secara asal itu kan namanya makanan, itu yang penting halal kan boleh. Itu kalau berkaitan dengan makanan hukum makanan itu adalah apa? Yang penting halal halal kan gitu. Tapi kalau berkaitan dengan makanan yang haram tentunya haram. Terus hukum yang berikutnya adalah apa? Jadi secara asal kan boleh selama apa? Selama itu tidak menunjukkan dukungan terhadap akidah atau perayaan mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
menerima hadiah dari non-muslim dalam bentuk makanan itu boleh. Menerima hadiah dari non-muslim dari bentuk makan itu boleh, selama tidak menunjukkan dukungan terhadap keyakinan mereka. Selama itu tidak menunjukkan ikut menyukseskan perayaan mereka. Mungkin ada pas perayaan tertentu, terus di toko-toko tertentu ada diskon besar-besaran gitu nih. Dan kita pengen ikut. Nah itu kalau ternyata itu menyukseskan perayaan mereka, sebaiknya kita nggak ikut-ikutan. Ada diskon besar-besaran. Jadi apa? Ya, sebaiknya tidak menerima kalau itu mengandung unsur mendukung akidah mereka, keyakinan mereka, atau mungkin dikhawatirkan menyerupai ataupun tasyabuh dengan dengan kekhususan perayaan mereka. Maka Imam Ahmad kata beliau lebih berhati-hati dalam hal ini, terutama jika makanan itu berasal dari dari perayaan yang memiliki unsur ibadah. Jadi kan ada perayaan non-muslim yang itu memiliki unsur ibadah. Sehingga bisa bisa kita pahami kalau itu mengandung unsur mendukung akidah mereka, perayaan mereka, sebaiknya tidak. Apalagi kalau terang-terangan niatnya mendukung akidah mereka, sampai pakai baju khas mereka itu nih. Terus itu kan banyak sebagian artis-artis Indonesia yang ikut mendukung, mensukseskan kan gitu. Karena terkadang sebuah perayaan itu tidak lepas dari yang namanya akidah dan ibadah mereka. Jadi coba kita buka akidah mereka dan ibadah mereka. Gitu nih. Jadi di sini penting sekali untuk kita pahami bagaimana kesimpulannya. Gitu nih, kesimpulannya boleh jika makanan itu halal dan tidak mengandung unsur mendukung. Dan sebaiknya jika dikhawatirkan menyerupai atau mendukung perayaan mereka, sebaiknya tidak. Dan haram kalau disertai niat ikut merayakan, ikut mendukung akidah mereka. Dan jika ingin lebih berhati-hati, ya tidak apa-apa saja kita menolak dengan cara yang baik dan menggantinya dengan mungkin hadiah yang lain gitu, hadiah yang seharusnya hadiah yang netral kan gitu, nggak berkaitan dengan dengan perayaan khas khusus mereka. Itu nih, itu diriwayatkan oleh para ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas dan kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa'akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.